Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami bertiga satu kelompok dalam matkul fikih Badi akan mempresentasikan makalah yang telah kita buat kemarin, yaitu untuk menyelesaikan ujian akhir semester 3 ini. Yaitu bab nikah dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ilyas SPDI MPDI yang disusun oleh Bu Afifah, Bu Evi Indriawati, dan Bu Motimatur Rodiah. Langsung saja kita beralih kepada pembahasan yang pertama yang akan dibahas oleh Bu Evi. Ayo silakan Bu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Findriawati. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah yang dibuat kemarin oleh kelompok kami, yaitu tentang pernikahan. Apa pernikahan itu? Yaitu nikah atau kawin. Yaitu menurut arti asli ialah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi atau arti hukum ialah akad, yakni perjanjian, yang menjadikan halal hubungan seksual dengan suami istri atau seorang pria dengan seorang wanita. Di dalam Al-Quran disebutkan An-Nisa ayat 3, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mithna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulun. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain. Maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Di sini tidak diharamkan untuk seorang laki-laki itu menikahi perempuan lebih dari satu. Syaratnya apa? Yaitu syaratnya harus adil. Tetapi jika laki-laki itu tidak bisa berbuat adil, maka tidak diperbolehkan laki-laki itu menikahi satu wanita lebih. Syaratnya itu harus adil. Nikah itu fitrah, yang berarti sifat, asal, dan pembawaan manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani dan rohaninya pasti membutuhkan teman hidup yang berlawan jenis kelaminnya. Nah, itu syarat yang pertama. Untuk laki-laki yang mau menikah itu tidak apa-apa. Untuk misalnya kita itu menikahi 2 orang atau lebih itu tidak diharamkan. Tapi yang tadi harus adil. Nah, kalau misal laki itu tidak bisa adil, lebih baik janganlah. Terus, yang bab kedua itu syarat-syarat nikah itu yang tadi itu boleh menikahi 1 orang atau lebih. Terus yang kedua itu rukun nikah. Apa saja rukun nikah itu? Yang pertama itu calon mempelai laki-laki. Tidak mungkin kan seorang perempuan menikahi sesama perempuan. Nah, itu kita hidup di zaman Nabi Muhammad, bukan di zaman Nabi Lut yang menikahi sesama jenis. Nah, kita hidup di zaman yang dimana kita itu sekarang sudah enak. Terus yang nomor 2 itu calon mempelai perempuan. Yang disebutkan tadi, tidak mungkin laki-laki menikahi seorang laki-laki, kan tidak akan bisa mempunyai keturunan jika sama jenis. Kita nikah itu untuk selain memperoleh kasih sayang, juga kita itu menikah untuk mempunyai keturunan. Itu. Terus wali dari mempelai perempuan yang akan mengakadkan perkawinan. Kenapa diadakan wali? Nah, karena kita itu mempunyai orang tua, baik itu wali orang tua atau saudara dari ibu kita. Nah, harus ada wali untuk menjadi saksi kita pas akad.
2 orang saksi. 2 orang saksi itu cukup. Meskipun misalnya kita tidak terlalu banyak saksi, asalkan kita niat untuk ibadah, karena nikah itu kan ibadah. Itu tidak apa-apa, hanya cukup 2 saksi saja. Terus yang terakhir itu ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami. Nah, terakhir itu ijab qabul. Tahu kan ijab qabul ya? Nikah qabil tu itu dah. Qabil tu itu nikah ijab qabul. Nah, itu. Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk dalam rukun. Kita tidak apa-apa misalnya kita itu minta mahar, yang bukan berupa uang, misalnya kita cukup minta 1, kan tidak dibatasi kita untuk minta uang kan di sini, cuma yang penting itu ada mahar yang tidak memberatkan laki-laki. Tuh. Sudah. Terus iya dah, sudah. Lanjut, monggo presentasi selanjutnya. Oke, untuk pembahasan ketiga sama keempat yaitu saya sendiri. Pembahasan ketiga yaitu tujuan pernikahan dalam Islam. Kita menikah untuk apa? Kita menikah kan untuk memperbanyak calon-calon apa sih? Untuk memperbanyak keturunan gitu lagi, dan untuk mengharmoniskan sesama itu. Dan di sini tujuan pernikahan dalam Islam dilihat dari berbagai sisi itu ada 4. Ada tujuan fisiologis, tujuan psikologis, tujuan sosiologis, dan tujuan dakwah. Lanjut ke pembahasan 4. Prosesi pernikahan menurut Islam di Indonesia. Agama Islam menggunakan tradisi perkawinan sederhana dengan Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 yang berbunyi, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Jadi perkawinan dianggap sah itu kan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Berarti kalau kita beda agama itu tidak diperbolehkan untuk menikah. Jadi haram untuk menikah jika beda agama. Menikahlah dengan sesama agama, atau meskipun beda agama kita bisa mengubah dari yang Kristen menjadi Islam gitu, atau jadi yang Islam jadi Kristen, itu bisa. Lanjut, perkawinan menurut hukum Islam sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Jadi perkawinan itu sah halal bagi perempuan dan laki-laki itu jika memenuhi rukun dan syaratnya yang telah dijelaskan oleh kedua kita. Ya, sekarang lanjut ke pembahasan kelima dan keenam yang akan dibahas oleh Bu Afifah. Oke banget dong. Ya, saya akan menjelaskan pembahasan 5 tentang Islam dalam mengarahkan pergaulan remaja, di mana sekarang ini banyak remaja yang belum paham arti dari sebuah perzinahan. Banyak sekarang remaja yang berpacaran, yang merupakan itu hal yang biasa, hal yang dianggap yang lebih wow, lebih keren gitu. Padahal di dalam Islam tersebut sudah dijelaskan. Dalam pergaulan Islam itu, 1, wajib atas pria dan wanita untuk menundukkan pandangannya kecuali 4 hal, bertujuan meminang, belajar mengajar, pengobatan, dan proses pengadilan. Kedua, menutup aurat secara sempurna, tidak sekedar tutup tapi masih kelihatan lekuk tubuh dan bentuknya. 3, larangan berpergian buat wanita tanpa muhrim sejauh perjalanan sehari semalam. Keempat, larangan bertabarut bagi wanita
atau bersolek atau berdandan untuk memperlihatkan perhiasan dan kecantikan kepada orang lain kecuali untuk suami. Kelima, larangan berkhalwat atau berdua-duaan antara wanita dan pria di tempat sepi. 6. Perintah untuk menjauhi tempat-tempat yang syubhat menjurus maksiat. 7. Anjuran untuk menjauhi ikhtilat antara kelompok pria dan kelompok wanita. 8. Hubungan ta'awun, tolong-menolong, pria dan wanita dilakukan dalam bentuk umum seperti muamalah. 9. Anjuran segera menikah bila tidak mampu suruhan berpuasa dilaksanakan. 10. Anjuran bertawakal, menyerahkan segala permasalahan kepada Allah. 11. Islam menyuruh pria dan wanita untuk bertakwa kepada Allah sebagai kendali internal jiwa seseorang terhadap perbuatan dosa dan maksiat. Lanjut, pembahasan 6, bahaya zina dan dampaknya. Zina ialah seorang pria bercampur dengan seorang wanita tanpa melalui akad yang sesuai dengan syar'i. Zina merupakan kejahatan yang sangat besar yang memberikan kesan amat buruk kepada penzina itu sendiri, khususnya dan kepada seluruh umat umumnya. Di zaman sekarang, di mana banyaknya saluran dan media yang berusaha menyeret ke arah perbuatan keji ini, maka amat perlu untuk setiap orang mengetahui bahaya dan dampak buruk yang timbul dari dosa zina, yaitu bahaya dan dampaknya. 1. Dalam zina terkumpul macam-macam dosa dan keburukan, yakni berkurangnya agama si penzina, hilangnya sikap wara, maaf tunggu dulu, saya lanjut. Yang kedua, bunuh rasa malu. Padahal dalam Islam malu merupakan suatu hal yang amat diambil berat dan perhiasan yang sangat indah khasnya bagi wanita. 3. Menjadikan wajah pelakunya muram dan gelap. 4. Membuat hati gelap. 5. Menjadikan kemiskinan. 6. Menghilangkan kehormatan. 7. Allah akan mencampakkan sifat liar di hati penzina sehingga pandangan matanya liar dan tidak terkawal. 8. Penzina akan dipandang oleh manusia dengan pandangan mual dan tidak percaya. 9. Zina mengeluarkan bau busuk yang mampu dihirup oleh orang-orang yang memiliki qalbun salim atau hati yang bersih melalui mulut atau badannya. 10. Kesempitan hati dan dada selalu meliputi para penzina. 11. Penzina telah mengharamkan dirinya untuk mendapati bidadari yang jelita di surga kelak. Itulah tadi bahaya zina dan dampaknya. Amat sekali dampaknya bagi orang penzina. Jadi kita sebagai orang muslim sangat dianjurkan untuk menjauhkan dari zina. Karena bahaya dan dampaknya sangat merugikan oleh penzina tersebut. Itulah tadi pembahasan bab nikah, syarat-syarat nikah dan tujuan pernikahan itu apa dan dampak bahaya zina. Sekian.
Sekian dari kelompok kami yang sudah mempresentasikan bab nikah. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada materi yang salah. Mungkin ada kelompok lain nanti yang akan memberikan masukan materi bab nikah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.